Pernah nggak sih kamu mikir, gimana rasanya hidup dengan cuma 30.000 sehari? Atau sebaliknya, bangun tidur langsung ngecek jadwal jet pribadi ke Paris. Dunia ini ternyata punya level kehidupan yang beda-beda banget, dan kamu mungkin kaget betapa tipisnya garis antara bertahan hidup dan hidup berlimpah. Di video ini, kita bakal jalan-jalan dari titik paling bawah sampai puncak tertinggi piramida kekayaan, sambil ngintip gimana rasanya hidup di tiap level, dari warteg sampai wine cellar. Siap? Yuk, kita mulai petualangannya. Bayangin kamu bangun pagi, perut kosong, dan di dompet cuma ada 30.000. Uang ini bukan buat jajan kopi kekinian, itu semua yang kamu punya buat bertahan hari ini. Makan, transport, mungkin beli obat kalau badan lagi nggak enak. Pilihannya cuma satu, yaitu bertahan. Realita kemiskinan ekstrem bukan cuma statistik di layar presentasi. Ini kehidupan nyata dari 700 juta orang di dunia. Jumlah yang lebih gede dari seluruh penduduk Indonesia. Mereka hidup dengan pengeluaran harian yang bahkan nggak cukup buat beli satu porsi nasi ayam di pinggir jalan. Dan jangan bayangkan rumah seperti yang kamu tinggali sekarang. Banyak dari mereka tinggal di bangunan seadanya. Rumah dari lumpur, papan kayu bekas, atau bahkan tenda plastik. Air bersih? Mimpi. Mandi mungkin cuma seminggu sekali, dan itu pun di sungai yang sama dipakai buat cuci baju dan buang air. Mereka kerja keras, tapi hasilnya tetap nggak cukup. Ada yang ngangkut pasir, kerja di ladang panas-panasan, atau nambang dengan risiko nyawa. Semua demi upah yang bahkan nggak nutup kebutuhan dasar. Bayangin, kamu kerja dari subuh sampai malam, tapi besok tetap harus milih antara makan atau beli obat batuk. Hidup di titik ini bukan tentang apa impianmu, tapi apa yang harus dikorbankan hari ini supaya masih bisa hidup besok. Selamat, sekarang kamu punya sekitar 100.000 per hari. Nggak berarti hidup langsung jadi enak, tapi setidaknya kamu bisa bernapas sedikit lebih lega. Makan 3 kali, masih harus irit, tapi udah nggak perlu milih antara nasi atau lauk. Bisa dua-duanya, walau tetap bukan yang premium. Di level ini, kamu mulai punya sedikit pilihan. Misalnya, kamu bisa naik ojek online kalau memang butuh buru-buru. Bisa beli sabun yang wangi, bukan cuman yang bikin tangan kering. Bahkan, kalau beruntung, kamu tinggal di rumah kecil dengan listrik dan air mengalir. Nggak mewah, tapi lumayan. Dan mungkin kamu punya smartphone murah. Ini jendela kecil ke dunia besar. Kamu bisa nonton video lucu, cari kerja, atau lihat gaya hidup orang-orang yang hidupnya jauh banget dari realita kamu. Kadang bikin semangat, kadang bikin nyesek. Tapi kamu mulai sadar, wah, dunia ternyata luas ya. Tapi jangan salah, meski udah naik level, kamu masih termasuk yang belum aman. Sekitar 71% orang di dunia belum sampai ke titik ini. Jadi walaupun kamu belum bisa santai-santai nongkrong tiap sore, keberadaanmu di titik ini adalah kemajuan besar dibanding titik sebelumnya. Kamu udah nggak cuma bertahan, kamu mulai bisa berharap. Nah, sekarang kamu udah masuk ke zona yang sering disebut kelas menengah. Pendapatan sekitar 1 juta sehari, atau kira-kira 360 juta setahun. Kedengerannya gede? Ya, karena memang udah mulai kelihatan hidupnya. Kamu bisa punya tempat tinggal yang nyaman, apartemen mungil tapi bersih, atau rumah dengan AC 1 biji buat ruang tamu. Mobil? Bisa, walau masih mikir 2 kali pas isi bensin. Makanan? Udah bisa jajan tanpa mikir 30 menit dulu. Sesekali nongkrong di kafe sambil kerja pakai laptop, berasa banget vibe anak produktif. Tapi jangan kira hidup langsung bebas masalah. Di level ini, kamu punya lebih banyak pilihan, tapi juga lebih banyak tagihan. Internet, cicilan, asuransi, biaya sekolah anak, kalau ada, sampai langganan streaming. Jadi meski bisa beli banyak hal, tetap ada suara di kepala yang bilang, jangan boros ya. Liburan? Bisa, tapi harus nabung dan atur strategi. Staycation murah meriah di hotel promo, atau naik kereta ekonomi ke kota sebelah. Dan walau nggak tiap bulan,
kamu udah mulai ngerti rasanya healing itu penting buat mental. Satu hal yang penting di fase ini, kamu mulai mikir soal masa depan, mulai nabung, ikut arisan, atau belajar investasi kecil-kecilan. Nggak lagi hidup dari satu gaji ke gaji berikutnya, tapi mulai punya ruang buat berpikir, besok gue mau ngapain ya? Hidupmu udah nggak cuma tentang bertahan atau berharap. Sekarang kamu mulai mengatur arah. Selamat datang di dunia para 1%. Dengan penghasilan sekitar 6 juta per hari, hidup kamu udah beda jauh dari mayoritas orang. Sekarang kamu nggak cuma punya rumah, kamu tinggal di lingkungan yang ada satpamnya, tempat parkirnya luas, dan tetangganya mungkin suka ngomongin saham sambil jogging pagi. Makan, restoran premium bukan lagi buat merayakan ulang tahun, tapi bisa jadi tempat makan siang biasa. Mobil kamu nyaman, mungkin bahkan ada lebih dari satu. Mau kerja sambil ngopi di coworking space? Bisa. Mau belanja barang branded tanpa tunggu diskon? Bisa juga. Pilihannya bukan lagi bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak. Di tahap ini, karir kamu biasanya udah nggak cuma soal gaji. Kamu mulai pegang kendali, punya bisnis sendiri, jadi eksekutif di perusahaan, atau kerjaan yang penuh koneksi dan peluang. Kamu mulai main di ranah pengaruh, bukan cuma penghasilan. Tapi, jangan bayangin ini udah titik akhir. Walau hidup terasa nyaman, kamu masih mikir-mikir juga. Mau naik bisnis kelas terus? Masih ada pertimbangan. Jet pribadi? Masih jauh. Kamu udah di atas, tapi belum di puncak. Yang jelas, hidup di titik ini artinya kamu udah bisa bilang, gue nggak cuma kerja buat hidup, tapi hidup dengan pilihan. Di sini, kamu nggak lagi cuma hidup nyaman, kamu menikmati hidup. Dengan penghasilan sekitar 48 juta per hari, alias lebih dari 17,5 miliar setahun, kamu udah masuk ke zona di mana kenyamanan ekstrim jadi hal biasa. Apartemenmu, pemandangannya mungkin kota besar dari lantai 40, atau malah laut biru dari villa pribadi. Makan malam? Bisa di restoran bintang Michelin, bukan cuma karena ada promo, tapi karena kamu penasaran rasanya. Mobil, Tesla, sudah, bahkan mungkin bukan cuma satu. Tapi yang paling kerasa, kamu udah mulai masuk ke dunia yang nggak semua orang ngerti. Di level ini, uang bukan lagi soal beli barang mahal, tapi beli akses. Akses ke tempat eksklusif, acara khusus, dan orang-orang yang memegang banyak kunci peluang. Kamu mulai ngerti kenapa ada orang rela bayar ratusan juta, cuma buat masuk ke satu ruangan. Dan hebatnya, kamu masih manusia biasa, cuma sekarang pilihanmu jadi luar biasa. Mau kerja? Bisa. Mau istirahat setahun penuh sambil keliling dunia? Juga bisa. Mau bikin startup baru, investasi di teknologi masa depan, atau bantu komunitas lewat yayasan? Semua terbuka. Hidup di sini bukan tentang sekadar mau apa hari ini, tapi mau jadi siapa di dunia ini. Nah, di titik ini, kamu udah bukan sekadar orang sukses. Kamu adalah sistem ekonomi berjalan. Dengan penghasilan 400 juta per hari, kamu nggak cuma punya pekerjaan, kamu jadi pekerjaan buat banyak orang. Ada sopir yang siap 24 jam, chef pribadi yang tahu makanan favorit kamu, bodyguard yang hafal rute tercepat kemanapun, dan asisten yang bahkan ingat tanggal ulang tahun teman kamu. Waktu udah jadi komoditas paling mahal, kamu nggak lagi sibuk urus hal kecil, karena semua udah didelegasikan. Mau makan siang sambil meeting? Bisa. Mau rapat sambil terbang ke negara lain? Bisa juga. Kamu beli waktu dan hasil. Dan jangan heran kalau hidup kamu kayak mesin yang terus nyetak uang. Investasi kamu jalan sendiri, bisnis kamu berputar tanpa harus kamu sentuh langsung, bahkan ide kamu pun bisa langsung dijual jadi produk bernilai miliaran. Kamu hidup di level di mana kecepatan adalah segalanya, dan sistemmu dibangun untuk itu. Tapi menariknya, justru karena kamu hidup super cepat, kamu jadi lebih milih apa yang penting. Fokusmu bukan lagi soal kerja keras, tapi kerja cerdas sekali dan hasilnya panjang. Kamu nggak lagi sekadar menikmati hidup, kamu mendesain hidup.
Selamat datang di level yang nggak masuk akal, yaitu 1 miliar setiap hari. Di sini, kamu bukan lagi bagian dari dunia, kamu bentuk dunia. Rumah, kamu punya beberapa, tersebar di berbagai negara. Jet pribadi, udah kayak ojek online pribadi. Koleksi seni kamu mungkin lebih mahal dari museum kecil. Dan konser, bukan beli tiket, kamu undang artisnya langsung ke rumah. Uang di titik ini udah nggak terasa nyata. Angka-angka di rekening kamu lebih mirip kode cheat dalam game. Kamu punya tim manajemen, konsultan, penasihat, dan entah siapa lagi yang ngurusin segalanya. Hidupmu dikurasi dengan sangat detail, bahkan mungkin kamu lupa terakhir kali nyari info sendiri di Google. Hal paling unik, apa yang kamu pikirkan bisa langsung diwujudkan. Pengen bikin foundation buat pendidikan di desa terpencil? Tinggal bilang. Pengen bikin brand fashion sendiri? Tim kreatif langsung gerak. Keinginanmu udah kayak tombol enter, sekali tekan, dunia bergerak. Tapi, ada satu hal yang mulai kerasa, yaitu paradoks puncak. Di sini, kamu nggak lagi beli barang, kamu beli makna. Kamu mulai nyari hal yang bikin hidup tetap terasa nyata. Karena kalau semua keinginan langsung bisa dipenuhi, kamu mulai mikir, sebenarnya, gue pengen apa ya? Kamu udah di puncak piramida, tapi dari atas sana, justru kamu mulai nyari hal yang nggak bisa dibeli. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.